yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam Al-Quran itu kalau tidak salah ada 27 kali terulang wail. Wailun, wailun, wailun. Yang terbanyak ketemu dalam surat Al-Mursalat. Wal mursalati urfa. Kalau tidak salah di situ ada 10 kali itu. Fawailu yawma idzil lil mukatsibin. Fawailu yawma idzil lil mukatsibin. Orang-orang kita dulu sering menerjemahkan wail itu dengan neraka wel. Tapi para ulama menyebutkan bahwa neraka wel itu tidak ada. Yang adalah bahwa siapa yang masuk neraka dia wel. Karena wail itu biasanya diarahkan kepada doa agar orang yang ditujukan kepadanya wail mendapat kecelakaan, kesengsaraan, penderitaan, kerugian. Oleh sebab itu ada terjemahnya dalam bahasa kita dengan celakalah. Kan doa itu. Orang yang biasanya tidak mau dikasih peringatan atau bersikukuh tetap dalam posisi itu, tidak mau dinasihati, diajari, tunjuki, ya wail, celakalah. Itu yang pertama. Yang kedua, wail itu di sini diarahkan kepada orang salat. Fawailul lil musallin. Maka wail lah, taruhlah celakalah, sengsaralah, merugilah, menderitalah orang-orang bagi orang yang salat. Sampai di situ saja tidak boleh. Sebab kalau sampai di situ tadi, nanti orang memahami untuk apa kita gunanya salat kalau kita celaka, sengsara, merugi dan menderita. Harus disambung. Disambung dengan mausul kan, alladzina hum an salatihim sahun. Salah satu yang patut kita syukuri adalah bahwa ayat itu berbunyi alladzina hum an salatihim, bukan alladzina hum fi salatihim. Apa bedanya? Kalau alladzina hum fi salatihim, berarti tidak satu pun kita manusia yang tidak celaka. Itu orang-orang yang lalai dalam salat mereka. Tidak ada kita yang tidak lalai semenjak takbir. Malahan baru saja takbir orang sudah banyak melakukan, memperbuat hal-hal yang bisa menyebabkan salatnya rusak. Tapi Allah berfirman an salatihim, dari hal tentang yang berkaitan, yang berhubungan dengan salat. Ada ulama-ulama tafsir yang membatasi kepada waktu. Berarti maknanya adalah orang-orang yang lalai daripada waktu salat, baik waktu utamanya ataupun daripada waktu salat sendiri sehingga dia sudah lewat waktu salat. Tapi ada juga ulama yang memperluas pengertiannya, bukan an aukati saja, tapi daripada segala hal yang berkaitan dengan salat. Semenjak syaratnya, rukun-rukunnya, kafiat-kafiatnya, adab-adabnya, dan hal-hal yang bertalian dengan salat, di mana dia tidak betul-betul sungguh-sungguh fokus tertuju kepada salat, maka well lah orang itu. Lebih diluaskan lagi bisa. Siapa yang betul-betul ingin mendirikan salat itu, tentu segala macam sarana harus dipersiapkannya semenjak tempat masjid, musala atau surau. Benahilah, bersihkanlah, rapikanlah, harumkanlah. Itu tentang bangunan, tentang kenyamanan
sehingga kita salat itu bisa fokus konsentrasi. Semenjak daripada pakaian yang akan kita bawa ke salat, semenjak kita berangkat dari tempat salat sampai ke tempat salat, itu kan berkaitan dengan hal yang belum kita lakukan salat itu sendiri. Tetapi itu termasuk an. Ya, maka celakalah orang-orang yang salat, orang yang lalai dari hal yang menyangkut tentang salatnya. Daripada situ dapat kita pahami, nilai itu sudah ada semenjak kesiapan kita menuju salat. Termasuk datang terlambat atau cepat, termasuk sudah ada di luar tapi karena malas untuk jadi imam, lambat-lambat datang juga termasuk itu. Nah, dia itu namanya. Dan seterusnya. Jadi ada syarat, ada rukun, ada kaifiat, ada adab. Syarat sebelum, rukun bagian itu sendiri, kaifiat tata cara, adab hal-hal yang berkaitan tentang yang kita lakukan itu bagaimana supaya bagus, supaya baik, supaya indah. Namanya adab. Jadi adab itu berkaitan dengan etika kita. Disitulah nilai. Kita tadi salat subuh sama-sama satu masjid, satu imam, satu salat kita, sama-sama menghadap kiblat. Nilai kita tidak sama. Salah satu yang menentukan nilai itu adalah adab. Bagaimana kita merapikan saf, kita di posisi mana salat, dan bagaimana fokusnya kita, itu keterkaitan dengan adab salat. 4 itu. Syaratnya, rukunnya, kaifiatnya, adab-adabnya. Berarti an itu bisa maknanya sempit, seperti tafsir Jalalain mempersempit kepada setentang waktu. Tapi yang diperluas bukan hanya waktu. Sudah sekian lama dia salat sampai sekarang yang salatnya masih centang perenang, tuan dia tu. Lalai dia tu. Umurnya sekarang sudah 30. Semenjak dulu salatnya seperti itu juga. Angkat tangannya masih seperti yang didapat dulu juga. Tak beres misalnya. Tak pernah dia memerapikan, meluruskan bagaimana seperti sunnah Nabi, tak mau dia. Berarti dia lalai tentang mengangkat tangan. Lalai tentang bagaimana melipat tangan. Dan seterusnya. Itu tidak ada kita yang tidak kenal salat. Kemudian apa hubungannya dengan araita? Pangkal ayat ini kan araita. Bentuknya ke pertanyaan. Pertanyaannya untuk memancing. Ada 2 makna. Pertama, tahukah engkau? Kedua, maknanya akhbiruni. Beritahu kepadaku. Ini yang terbanyak ni. Beritahukan kepadaku olehmu. Orang yang mendustakan hari pembalasan. Atau makna yang umum, tahukah engkau? Orang yang mendustakan, tidak percaya kepada hari pembalasan. Bukan agama. Sebab kalaulah awalnya kadzaba yukadzibu, dirangkai dengan biddin, itu din itu maknanya adalah pembalasan. Makna din itu pembalasan. Juga maknanya agama. Makna ada 2 pihak itu. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang kau berbuat, engkau akan dibalasi. Jadi mendustakan pembalasan berarti tidak percaya adanya pembalasan. Kalau engkau tidak tahu, aku beritahu kepada Allah. Cirinya satu. Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah dia orangnya yang mendustakan yad'ul yatim, menolak yatim, wala yahuddu ala ta'am. Maka baru masuk fa. Maka oleh sebab karena itu celakalah, rugilah, sengsaralah bagi orang salat. Apa kaitannya? Tiba-tiba kaitannya tidak berbuah salatnya kan?
Tidak berfaedah, tidak ada bekal salat. Anak yatim sajalah. Orang miskin sajalah. Dengan satu salat saja dia, satu ucapan salat saja dia sudah kena. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Itu indikasi petunjuknya bahwa kita akan menyelamatkan orang sebelah kanan kita. Ada orang susah, ada orang payah, ada anak yatim, ada orang bagana, ada begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita membawa kedamaian, membawa keselamatan. Siapa yang diselamatkan yang susah, baik kanan ataupun kiri. Itu kaitannya, itu namanya korelasinya, munasabahnya antara ayat sebelumnya. Ini kajiannya sudah kajian Ustaz nih. Tentu Abi takut juga masuk ke dalam nanti banyak kena apa kita, kena ajaran. Tapi bagus juga kita mengaji dekat guru ni. Mana yang salah kan bisa ditegur, mana yang kurang kan bisa diingatkan, dan seterusnya. Jadi inti kaji kita atau acara kita subuh ini adalah bahwa salat yang kita kerjakan ini tidak ada kita mendapat jaminan bahwa salat kita sudah diterima. Sudah ada tanda bukti diterima Pak RT? Pak Husain? Husain 02, 01? Bahwa salat kita sudah di checklist? Tidak ada. Lalu kenapa kita pede saja? Dan mau lagi mengkajinya, memahaminya, merenungkannya, memperbaikinya. Kena kita. Orang seperti inilah nanti orang yang lalai itu. Ghafil ya kan? Ya kalau sudah. Apakah itu sudah benar atau tidak pernah dia koreksi. Makanya kita itu diajari ulama, kita tuh harus tetap senantiasa takut. Namanya khauf. Takut kita, ibadah kita atau salat kita tidak terima. Tapi kita juga ada rajanya, harap, karena kita sudah berusaha.